Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu Jemaat Isa Sambil Kini Subohoni. Kembali lagi kita ada dalam ibadah minggu pagi yang kita laksanakan secara live streaming. Di pagi hari ini kita akan mulai dengan ibadah kita. Namun sebelum kita ibadah, adik-adik yang terkasih yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah live streaming di pagi hari ini, kalau ada yang belum mandi, cepat mandi, lalu siap diri, dan kita akan mulai dengan ibadah. Jangan lupa siapkan Alkitab dan dermanya, lalu kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh saya sendiri, Pak Guru A. Arampi, dengan pelayan firman Pak Guru Edu Ab, dan musik Pak Guru Mansar Wariwari. Selamat pagi dan selamat beribadah untuk adik-adik sekalian. Kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Pak Guru ajak kita semua untuk berdoa membuka jam ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak yang sejati, yang terus mengasihi kami. Di pagi hari ini kami akan memulai dengan ibadah kami. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kami tabiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh yang Kudus. Amin. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari beberapa pujian. Yang pertama adalah Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, Tuhan
yang ada di rumah, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian yang Pak Guru siapkan untuk kita di pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 125, Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Adik-adik di rumah kalau sudah dapat Mazmur pujian ini, kita akan baca bersama-sama. Sudah dapatkah? Kalau sudah dapat, Pak Guru baca perikop dan kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Perikop Mazmur pujian, aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diberikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikianlah Mazmur pujian kita. Kita akan mengaminkan Mazmur pujian kita sekaligus menyambut pembawa cerita di pagi hari ini. Pak Guru ajak kita menyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 94 ayatnya yang pertama. Untuk sekali menyambut, mengaminkan Mazmur pujian kita sekaligus menyambut pembawa cerita di pagi hari ini. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengaruhan, diganti selamat dan berkat besar. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak para sekolah minggu Jemaat GKI SKNIS Borhoni, dan juga anak-anak sekolah minggu di mana saja yang Tuhan kasihi. Pagi ini kita berjumpa kembali karena ini merupakan kebaikan dan rencana Tuhan yang baik untuk kita semua, anak-anak. Karena Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu mencintai kita semua, mencintai Pak Guru dan juga mencintai anak-anak semua yang ada di rumah. Ayo, yang di rumah itu, mari kita semua beribadah untuk Tuhan. Kita mempersiapkan kita punya hati untuk Tuhan, dan juga kita tinggalkan yang landai dulu. Sekarang Pak Guru mau bawa kita di dalam suatu cerita untuk kita semua, dan kita punya pembacaan di pagi hari ini. Ayo kita siap buka Alkitab, dan kita punya pembacaan di dalam kitab Injil, kitab Perjanjian Baru, di dalam surat 1 Korintus. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-10. Oke. Siap. Buka. Ayo. Itu yang sana tuh. Buka. Ya. Di 1 Korintus 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Baik, kalau semua sudah menemukan, Pak Guru langsung saja ya, dan anak-anak yang bisa membaca itu ayo baca. Yang bisa membaca silahkan dibaca,
dan tuntun adik-adikmu itu untuk membaca juga, untuk melihat Alkitab. Ayo, ya sekarang Pak Guru baca dan silahkan ikuti masing-masing di rumah. Di bawah tuntunan mama, bapak, kakak, dan siapapun yang ada di rumah. Kita mulai. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk pada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu, atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Baik, demikian pembacaan kita. Kita sudah baca dari ayat 24 sampai ayat yang ke-40. Oke. Nah, sekarang Pak Guru mau cerita tentang Rasul Paulus yang melakukan perjalanan ke Korintus, yang menulis surat ke Korintus. Di sini di pasal yang pertama, di situ sebutkan surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di sini menceritakan bahwa Rasul Paulus ini mempunyai suatu perhatian khusus kepada jemaat untuk anak-anak
ada di rumah, Rasul Paulus sangat senang dan juga mempunyai perasaan sayang, cinta untuk anak-anak semua, untuk ibu guru semua yang ada di mana saja, untuk anak-anak juga. Nah, kita punya cerita ini, ceritakan tentang bagaimana kita melakukan ibadah itu yang penuh tertib, penuh sopan. Anak-anak di rumah pasti tahu tentang apa itu tertib, ya kan? Apa itu tertib, apa itu sopan. Ketika kita duduk, Bapak bilang begini, Menase, Andris, harus tertib, harus sopan. Kalau orang tua bicara harus dengar. Nah, seperti itulah yang diharapkan oleh kita semua, dan juga di dalam Paulus kepada jemaat, orang-orang penting, orang-orang yang ada di Korintus itu yang adalah jemaat-jemaat Tuhan yang melakukan pelayanan-pelayanan itu. Memang Paulus punya perasaan ingin sekali, tetapi hanya lewat surat dapat disampaikan supaya semua bisa berjalan dengan tertib, semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hanya untuk Paulus saja, bukan hanya untuk Pak Guru atau guru yang pernah bercerita tentang hal-hal atau tentang semua kegiatan sekolah minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini harapan yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita harus tertib, bagaimana kita dengar-dengaran, bagaimana kita harus bijaksana, bagaimana kita harus memahami bahwa semua itu baik untuk kita. Tuhan senang loh. Pokoknya Tuhan senang sekali untuk anak-anak semua, untuk Pak Guru, untuk semua. Kalau kita bisa dengan tertib, bisa dengan sopan, bisa dengan bisa melakukan hal-hal yang baik untuk Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik untuk Bapak, untuk Mama, itu sama saja kita melakukan untuk Tuhan. Dan kita berdoa, kita ikut sekolah minggu, kita tertib, bermain, sama saja kita memberi, kita punya waktu untuk Tuhan. Sama saja kita bercerita, sama saja kita hadirkan Tuhan untuk temani kita di dalam peribadatan, untuk temani kita orang di dalam kita orang punya kehidupan, bagaimana kita sekolah, bagaimana kita tinggal di rumah, bagaimana kita bermain, kita menghadirkan Tuhan di dalam kita punya kehidupan itu. Nah, sebab itu Tuhan menginginkan lewat surat dari Rasul Paulus ini kepada jemaat di Korintus itu, supaya kita orang semua ini yang membaca Alkitab ini, yang ada sedang nonton ini, bisa tertib, bisa sopan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita tidak datang saja untuk menyanyi-menyanyi, tidak, tapi kita harus tertib. Kita harus memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Waktu yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan juga sudah memberi yang terbaik untuk Bapak, untuk Mama, untuk Pak Guru, untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, sekarang kita punya tugas penting, kita punya pekerjaan rumah, bukan hanya di sekolah, pekerjaan rumah sekolah, bukan.
Tapi kita punya pekerjaan rumah itu kita harus bantu orang tua yang pertama. Yang kedua harus dengar-dengaran, dan kita juga harus tertib, sopan untuk siapa saja. Sopan dan tertib di dalam kita punya kehidupan sebagai anak-anak. Kita harus menghargai, menghormati kakak, menghormati adik-adik juga. Iya, kita punya adik-adik itu kita harus hargai dorang, kita harus hormati dorang, dan kita harus cintai dorang. Bukan karena kita orang ini kakak, terus kita kok adik saja mau. Oh tidak, adik juga punya rasa ingin dicintai. Adik ingin diberikan sesuatu yang lebih baik, diperhatikan sama seperti adik-adik yang duduk di rumah itu, yang duduk nonton itu, yang duduk tengah cerita itu yang di depan. Seperti begitu. Jadi firman Tuhan di pagi hari ini menceritakan tentang bagaimana kita harus tertib. Bukan hanya surat Paulus ini kepada jemaat di Korintus, tidak, tapi juga untuk kita semua yang ada di jemaat GKI Yesus Berhonyi, yang ada di GKI di tanah Papua, dan juga semua anak-anak Tuhan di mana saja berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan juga mau melengkapi kita semua agar kita semua bisa tertib, bisa sopan, dan bisa melakukan segala sesuatu dengan kehendak, menurut kehendak dan cara Tuhan. Dan Tuhan akan selalu memperhitungkan. Tuhan akan menjaga kita, menjaga adik-adik yang di rumah, menjaga Pak Guru, dan kita semua akan berkumpul kembali di besok hari dengan sukacita. Dan mulai dari sekarang kita harus tertib, kita harus sopan, kita harus dengar-dengaran, kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita orang semua. Tuhan memberkati dan beserta kita semua. Amin. Baik, saat ini kita sudah mendengar cerita dari Korintus 14 ayat 26 sampai 40. Dan saatnya kita memberikan waktu, kita memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang baik. Tuhan sudah memberikan kita banyak hal. Jadi kita juga perlu bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan itu untuk kita. Yang di rumah, ayo persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita siapkan, kita punya derma untuk pekerjaan Tuhan. Dan Pak Guru Mansas, ayo kita silakan untuk mengiringi kita dalam persembahan, dan kita akan mulai. Kita lagu apa ya? Kami bawa pujian. Ada yang tahu? Di rumah itu, ayo. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. 1, 2, 1, 2, 3. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bersembahkan
kita mau berdoa untuk Tuhan dan juga kita berdoa untuk kita semua. Kita yang di rumah, kita orang yang punya keluarga, kita punya bapak, mama, kita punya adik-adik. Terus kita berdoa untuk kita punya hidup sendiri. Ya, ayo. Sekarang kita harus bagaimana? Firman Tuhan bilang kita orang harus tertib dan pintar, sopan. Iya, harus tertib dan sopan. Ya, adik-adik yang di rumah dan kita semua, kita punya pokok doa saat ini. Kita akan mendoakan berdoa untuk kita semua, anak-anak sekolah minggu di Jemaat GKI SKJ Sukopo ini dan juga anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Yang pertama dan yang kedua, kita akan berdoa untuk setiap anak-anak yang sudah lulus, yang sudah selesai dari SD, SMP, dan SMA, dan juga anak-anak yang siap-siap untuk daftar di SMP, SMA, dan semua, dan yang pindah kelas, dan juga untuk yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena pertolongan Tuhan sehingga kami anak-anak-Mu bisa berkumpul dan bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dengan keterbatasan, dengan segala yang kami miliki, kami sekiranya bisa diterima Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena segalanya telah berjalan dengan baik. Kami anak-anak-Mu perlu campur tangan Tuhan lagi dalam kehidupan kami, dan juga perlu campur tangan Tuhan untuk memahami untuk kami, agar kami dapat memahami cerita-cerita sekolah minggu dan juga setiap pemberian, setiap hal-hal kebaikan yang orang tua kami berikan kepada kami sebagai anak-anak. Bapa di dalam surga yang kami kenal melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan yang adalah juru selamat kami punya pokok doa. Kami sebagai anak-anak yang Tuhan titipkan untuk hidup dan melakukan yang terbaik, melakukan setiap yang Tuhan inginkan, agar semuanya dan agar nama Tuhan dipuji sembah. Kami berharap Tuhan mau menolong kami. Ya Tuhan, kami punya pokok doa untuk kami semua. Kiranya Tuhan mau menolong kami, dan juga kami menyerahkan dan bersyukur untuk pertambahan usia bagi kami, bagi anak-anak semua yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan tahu anak-anak ini, anak-anak sekolah minggu yang ada. Kiranya Tuhan mau menolong mereka, Tuhan mau bersama-sama dengan mereka dan menyertai mereka yang adalah anak-anak bersama-sama dengan orang tua terkasih mereka, dari bapak, mama, kakak, dan juga adik-adik mereka, om, tante, semua yang ada di rumah, tete, nenek, dan juga semua. Tuhan, kami berdoa juga khusus untuk anak-anak di rumah yang punya orang tua sakit, yang punya kakak sakit, atau juga kami berdoa untuk anak-anak ini Tuhan, yang juga mungkin dalam keadaan sakit. Sekiranya Tuhan mau menolong mereka dan Tuhan mau menyembuhkan mereka dari rasa sakit yang mereka alami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka
agar ketika mereka sembuh nanti, segala ungkapan rasa syukur dapat mereka naikkan karena kebaikan Tuhan, karena segala yang terbaik yang Tuhan berikan untuk mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak yang ada di dalam kehidupan ini, di dalam pendidikan mereka Tuhan. Anak-anak SD yang kemarin sudah menerima hasil, anak-anak SMP yang sudah mendengar hasil juga, anak-anak SMA yang sudah mendengar hasil sekolah. Bapa di dalam surga, kami tidak punya segala yang dapat kami berikan untuk mengembalikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tetapi kiranya Tuhan mau mengajarkan kami untuk selalu bersyukur dan berdoa, menaikkan rasa itu kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan bagi kami, bagi anak-anak. Pak Guru dan semua guru sekolah minggu mendoakan untuk mereka yang nantinya akan pindah kelas dan juga nantinya akan melanjutkan pendidikan atau sekolah dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dan dari SMA ke pendidikan lanjut perguruan tinggi. Bapa di dalam surga, kami mendoakan mereka dan juga kami mengharapkan yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak dan juga kami berdoa untuk kami semua. Kami berdoa untuk penyelenggaraan live streaming dan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, tim live streaming yang sedang melangsungkan pelayanan lewat media elektronik. Kiranya Tuhan mau menolong mereka melengkapi segala yang mereka butuhkan dan mau menjadi donatur bagi mereka untuk kesehatan, untuk setiap hal yang mereka inginkan demi kesuksesnya atau berjalannya pelayanan mereka lewat live streaming yang diadakan di gereja-gereja, di jemaat-jemaat di tanah Papua dan juga di Indonesia dan juga di dunia di dalam masa pandemi COVID ini. Tuhan, sekiranya Tuhan mau mengajarkan kami untuk hidup bersama-sama dan juga bisa menolong satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami menaikkan segala rasa syukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk minggu lalu. Tuhan begitu baik menolong kami semua dan juga menghantar kami bersama-sama sampai pada pagi hari ini, di minggu pagi ini, sehingga kami bisa beribadah, kami bisa bercerita, kami bisa membaca. Sebagai anak-anak Tuhan, kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan mau melengkapi kami, Tuhan mau menolong kami di dalam kami punya kehidupan tiap hari. Berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, berdoa untuk orang tua, keluarga, dan semua yang kami punya sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong kami semua. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan dalam bentuk rupiah yang sedikit. Kami tahu dan kami sadar bahwa tidak banyak, tapi sekiranya Tuhan mau menerima dan mau berlaku dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk tanah ini.
Kiranya Tuhan mau menolong, Tuhan mau menjaga keluar masuk kami semua di pagi hari, siang hingga malam hari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk persekutuan unsur PAM, PKB dan PW, terlebih khusus untuk jemaat-jemaat Tuhan, dan juga untuk PAR di dalam kepengurusan, di dalam segala aktivitas yang mereka lakukan untuk pelayanan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua dan juga kami. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, dan sekiranya Tuhan mau menolong, Tuhan mau menerima, dan sekiranya Tuhan mau menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, dan mempertemukan kami kembali di minggu depan yang lebih baik. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kasih Tuhan, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini, dan kita menyanyi satu lagu lagi ya. Satu lagi. Ya, kita menyanyi satu lagu lagi, dan ayo yang di rumah kita berdiri, kita harus semangat. Semangat karena Tuhan tahu dan Tuhan mau kita semangat. Kita semangat karena hari-hari hidup kita Tuhan sudah berikan gratis. Tuhan sudah berikan gratis. Tuhan inginkan kita juga memberi yang terbaik dengan sopan, dengan tertib. Ayo yang di rumah kita berdiri, dan kita akan mengakhiri kita punya ibadah di minggu pagi hari ini. Kita bersemangat, kita menyanyi lagi mengakhirinya. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus. Oke, 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, sungguh indah. Satu kali lagi, pakai gerakan ya. Ayo. Kita sudah bernyanyi, dan sekarang Pak Guru kembalikan ke Pak Guru Arampi. Tapi kita harus pintar, kita harus berdoa lagi, karena memang kita semua harus tuh tertib, sopan, betul. Tuhan mau kita menanggapi. Kita tidak asal dengan cerita saja, tapi terus menanggapi seperti itu. Yang di belakang sudah bilang harus berdoa lagi. Betul. Ya, kita harus berdoa lagi. Mari kita berdoa dan mengakhiri semua rangkaian cerita, rangkaian ibadah di minggu pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa. Kita berdoa ya. 1, 2, 3.
Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah beribadah, telah bernyanyi, membaca dan mendengar cerita yang begitu indah. Kiranya Tuhan mau melengkapi kami semua, melengkapi cerita ini agar kami bisa belajar dari apa yang menjadi kehendak, melakukan semua yang Tuhan ingin, berlaku sopan, berlaku arif, bijaksana, dan teratur di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Minggu depan kami akan kembali lagi Tuhan. Kiranya Tuhan mau bersama-sama dengan kami anak-anak, agar kami juga bisa kembali dan lebih ceria dan semangat lagi untuk Tuhan. Hanya di dalam nama saja kami berdoa dan berterima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang terkasih yang ada di rumah. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih Pak Guru Edu yang telah menemani kita di pagi hari ini. Ingat pesan dari kami guru-guru sekolah minggu bahwa tetap di rumah, jangan lupa pakai masker. Kalau mau bepergian kemana, kalau yang belum dapat masker, kasih tahu Bapak dengan Mama untuk menyiapkan masker untuk adik-adik sekolah minggu. Lalu kami mengucapkan selamat untuk adik-adik yang hari ini berulang tahun atau yang berulang tahun di bulan ini, dan kami mengucapkan selamat juga untuk adik-adik SD yang telah mendengar hasil ujian dan lulus. Semoga hasil di hari ini yang adik-adik capai itu bukan hasil yang akhir, tapi itu memulai sebuah perjuangan yang baru untuk adik-adik orang semua, baik yang SD, yang SMP, dan yang SMA. Dan kami akan pamit dari hadapan adik-adik sekalian, namun terimalah salam dari kami, guru-guru sekolah minggu.